Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Dara Nur Kopipah, NPM 0618101087. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman 5. Langsung saja, yang pertama, buatlah rancangan sebuah database. Di sini saya menggunakan Visio untuk merancang database-nya. Di sini saya membuat database puskesmas yang terdiri dari 6 tabel. Yang pertama ada tabel administrasi yang memiliki kode ID petugas sebagai primary key yang bertipe varchar dan atribut lainnya. Selanjutnya ada tabel pembayaran yang memiliki kode ID pembayaran sebagai primary key, kemudian ID pasien sebagai foreign key, ID petugas sebagai foreign key, dan tabel pembayaran ini berelasi dengan tabel pasien dan tabel administrasi. Selanjutnya ada tabel pasien yang memiliki ID pasien sebagai primary key, kemudian ID dokter sebagai foreign key, ID ruangan sebagai foreign key, dan kode obat sebagai foreign key, dan atribut lainnya. Tabel pasien ini juga berelasi dengan tabel ruangan, tabel dokter, dan tabel obat. Selanjutnya ada tabel ruangan yang memiliki ID ruangan sebagai primary key yang bertipe varchar dan atribut lainnya. Selanjutnya ada tabel dokter yang memiliki ID dokter sebagai primary key yang bertipe varchar dan atribut lainnya. Lalu yang terakhir ada tabel obat yang memiliki kode obat sebagai primary key yang bertipe varchar dan atribut lainnya. Lanjut yang kedua, buatlah perintah DDL, create, alter, drop untuk membuat semua tabel yang telah dirancang. Sebelumnya saya sudah membuat sintaksnya di Notepad. Di sini saya menggunakan Oracle SQL Developer untuk membuat database-nya. Sebelumnya juga saya sudah membuat database connection-nya di sini. Langsung saja kita create tabelnya dengan mengcopy sintaks yang sudah ada di Notepad, sudah dibuat di Notepad. Nah, sudah dibuat tabelnya. Lanjut ke soal nomor 3. Isi semua tabel minimal 5 data untuk masing-masing tabel menggunakan perintah insert. Di sini saya akan nge-insert 5 data untuk masing-masing tabel.
Nah, sudah di-insert. Lanjut ke soal berikutnya. Lakukan modifikasi dengan menggunakan perintah update terhadap salah satu tabel yang ada. Di sini saya akan mengubah nama ruangan. Bentar. Di sini saya akan mengubah nama ruangan di mana kode ruangan R04N9 diubah menjadi ruang tunggu. Tapi sebelumnya kita select dulu untuk menampilkan tabel ruangan, isi tabel ruangan sebelum diupdate. Ini dia tabelnya. Sebelum diupdate, ID ruangan R04N9, nama ruangannya ruang tindakan UGD. Nah, kita update. Berhasil diupdate, langsung kita select untuk membuktikannya. Nah, berubah ya. ID ruangan R04N9 sekarang nama ruangannya menjadi ruang tunggu. Lanjut ke soal berikutnya. Tampilkan semua isi tabel dengan menggunakan relasi minimal 2 tabel. Di sini Allah. Nah, di sini saya akan menampilkan data pasien yang diperiksa di ruangan periksa umum. Karena di tabel ruangan tidak ada nama pasien, tapi yang ada ID ruangan yang menjadi foreign key-nya, jadi kita relasikan kedua tabel ini. Yuk, kita lihat. Nah, ini tampilan pasien yang diperiksa di ruangan periksa umum. Lanjut ke soal nomor 6. Lakukan grant dan revoke. Nah, grant merupakan perintah untuk memberikan hak izin bagi user agar dapat mengakses database, tabel, dan lain-lain pada user yang lainnya. Di sini saya akan menggrant tabel ruangan supaya bisa dibuka di database connection test. Grant sukses. Lalu kita buka. Untuk mengecek grant berhasil atau tidak, kita buka disconnection test yang tadi. Lalu kita select untuk melihatnya. Nah, datanya sudah ada, sudah tampil. Nah, sekarang kita coba yang revoke.
apakah revoknya berhasil, sukses. Nah, kita coba apakah datanya masih bisa dibuka atau tidak. Nah, datanya sudah tidak bisa dibuka lagi ya. Lanjut ke nomor 7. Buatlah view dari tabel yang diisi sebelumnya. Membuat view. Nah, di sini saya akan membuat view dari, Nah, di sini saya akan membuat view dari pasien yang berumur 10 tahun dengan penyakit yang dideritanya masing-masing. Di bawah umur 10 tahun. Dengan create view, nama pasiennya di sini V pasien anak, dengan mengambil kode pasien, nama pasien, dokter spesialis yang menangani pasien tersebut, sama umurnya dari tabel pasien dan tabel dokter, di mana pasien yang berumur kurang dari 10 tahun. Mari kita lihat. Mari kita buat tabelnya. Nah, UV pasien anak sudah dibuat tabelnya. Ini tabelnya sudah, salah, bukan di sini. Nah, sudah ada tabelnya. Nah, sekarang kita tinggal tampilin untuk melihat view pasien anak ini. Oh, ini sudah ada. Maaf. Nah, di sini sudah ada nama pasien yang di bawah umur 10 tahun dengan penyakit yang diderita mereka masing-masing. Lanjut ke soal yang terakhir. Buatlah trigger dari database yang dibuat. Nah, di sini saya akan membuat trigger delete. Trigger delete untuk menghapus tabel dokter yang berelasi dengan tabel pasien, di mana kalau kita menghapus tabel dokter, otomatis tabel pasien juga ikut kehapus. Mari kita buat dulu ya triggernya. Nah, trigger complete. Lalu kita buat delete-nya. Kita set delete-nya, sudah kita hapus. Lalu kita lihat di tabel masing-masing, di tabel dokter dan tabel pasien, apakah kedua tabel ini ID dokternya yang ujungnya 42 itu berhasil kehapus atau tidak. Nah, di tabel dokter, ID dokter yang 42 sudah tidak ada. Di tabel pasien, ID dokter yang ujungnya 42 juga sudah tidak ada. Sudah kehapus.
Nah, karena sudah selesai semua tugasnya sudah dikerjakan semua. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.